Jelang akhir tahun yang tinggal menghitung hari, para selebriti ini masih harus berkutat dengan kasus hukum yang panas dan alot. Baim dan Paula salah satunya. Bukannya liburan atau kumpul keluarga, pasutri ini malah harus perang panas di pengadilan Jakarta Selatan. Di saat Paula Verhoeven absen, Baim justru hadir membawa saksi lagi untuk menguatkan dugaan perselingkuhan Paula. Hari ini saya mengajukan satu ahli di bidang anak dan ada beberapa saksi fakta. Nanti tinggal hakimnya apakah semua akan diperiksa hari ini ataukah ahli dulu sama saksi dulu beberapa, itu nanti tergantung dari majelis hakim. Yang jelas saksi fakta ada, saksi ahli ada. Saksinya itu mengetahui beberapa peristiwa-peristiwa. Jadi tidak bisa kalau satu orang kita anggap dia itu tahu semua. Jadi tidak bisa. Jadi saksi ini mengetahui beberapa peristiwa. Ada peristiwa malam, ada peristiwa jam subuh, macam-macam lah. Ada. Nggak ada masalah itu, nggak ada masalah. Itu bagian dari proses untuk mengungkap sebuah kebenaran dalam sebuah perkara. Itu bagian dari proses hukum. Lantas, bagaimana dengan hak asuh anak? Benarkah Baim dan Paula masih belum bisa berdamai dan masih sama-sama berlawanan dalam memperjuangkan hak asuh anak? Lihat saja di tengah proses sidang, Paula lebih memilih menjemput putranya dibanding datang ke pengadilan. Hak asuh itu sudah ada aturannya. Jadi salah satunya terkait dengan apa yang terbaik dari anak. Jadi jangan anak dianggap sebagai objek dalam sebuah proses hukum. Anak itu subjek. Jadi sekali lagi, anak itu bukan objek dalam peristiwa hukum, dalam perkara apapun juga. Apa sakit apa sih? Ada rencana anak-anak? Nanti dibilang apa lagi, nanti bingung kita serba salah. Sementara Baim dan Paula masih perang soal hak asuh anak, selebgram Cut Intan Nabila kini masih harus terus berjuang mencari keadilan untuk dirinya sendiri. Bagi Intan, perceraian adalah satu-satunya jalan agar dia bisa bebas dari jeratan KDRT. Intan yang dulu pernah mendapat KDRT dari suaminya Armor Toreador, mengaku banyak mendapat pelajaran dari kejadian di tahun ini. Kalau bercerai sih udah bulat tekadnya, cuman kalau memaafkan ya manusiawi memang harus dimaafkan karena kan dia adalah ayah dari anak-anak ya, jadi tapi tetap ingin bercerai. Sebenarnya KDRT itu mungkin banyak, tapi nggak banyak yang berani menyuarakan. Jadi kayaknya memang perlu ada satu gebrakan jadi kayak jadi role model lah ya, istilahnya ini benchmark untuk semua perempuan di Indonesia ya, bahwa jangan takut untuk bersuara ya, jangan takut untuk memperjuangkan keadilan kalau dalam rumah tangganya sudah mengalami KDRT. Selain harus disuarakan, pelaku KDRT memang harus ditindak tegas dan dihukum seberat-beratnya. Lantas, bagaimana dengan tuntutan hukum Armor? Benarkah Intan puas Armor dituntut 6 tahun? Doain aja ya, insya Allah mudah-mudahan banyak hal-hal baik datang di tahun depan. Insya Allah di Januari sudah putus, yang pidananya juga sudah putus, insya Allah juga perceraiannya sudah putus. Kita doakan semoga Intan ya, yang sudah babak belur di tahun 2024, 5 tahun ke belakang, insya Allah nanti tahun 2025 bisa menyambut kehidupan barunya dengan lebih baik. Jelang tutup tahun, Asri Welas juga masih harus berjibaku dengan sidang cerainya di Pengadilan Agama Depok. Namun berbeda dari pasangan lain, Asri dan Gali tetap adem ayem demi anak mereka. Sayangnya di tengah suasana adem itu,
Gali diisukan berselingkuh dan poligami. Isu itu disebut-sebut sebagai akar dari masalah rumah tangganya dengan Asri Welas. Kedua, saya dibilang saya menikah lagi. Aduh, saya bisa cek ya di data, saya hanya menikah sekali, yaitu sama Mbak Asri gitu ya. Kemudian saya poligami juga, itu juga nggak benar sama sekali. Boleh dicek kalau nggak percaya, saya coba menikah sekali itu dengan Mbak Asri. Jadi hal-hal yang menggiring ke arah sana itu bisa saya bilang itu tidak. Gara-gara bikin statement cewek independen banyak, cowok makan sedikit, aktris cantik Prilly Latuconsina viral di medsos dan jadi bulan-bulanan netizen. Padahal Prilly ngaku kalau itu bukan statementnya, tapi Prilly cuma mengutip data yang ada di media. Karena banyak cewek independen tapi cowok makan dikit. Aku sedih sekali ketika itu dianggap sebagai statement aku, dan ketika kata independen dan kata mapan itu selalu disambungkan sama materi. Iya. Itu selalu disambungkan sama materi. Tadi kita udah bahas independen itu apa menurut aku ya. Orang yang punya kemerdekaan berpikir. Apa sih mapan? Gak usah menurut aku. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia aja deh. Mapan itu arti pertamanya kalau kita buka KBBI, mantap. Terus definisinya orang yang punya pendirian teguh terhadap prinsip atau apa yang dia yakini. So, mapan itu bukan semata-mata soal materi. Karena statement 10 detik itu menghilangkan dan publik melupakan semua jawaban aku tentang kemapanan atau soal materi. Di semua interview dan podcast itu kayak gone, kayak nggak ada pendapat aku soal itu. Yes, setelah Prilly yang dikenal smart dan intelek, kayaknya nggak mungkin deh ngomong tanpa data dan fakta, ya nggak sih? Tapi jadi pengen tahu deh, sudut pandang Prilly soal independent woman dan cowok mapan tuh kayak gimana sih? Spill dong, Pril. Independent woman tuh menurut aku perempuan yang pemikirannya merdeka. Mereka punya kebebasan untuk berpikir dan mengambil keputusan. So please stop menggabungkan atau hanya melihat independent woman itu adalah perempuan yang kemana-mana sendiri atau perempuan yang punya uang. Aku selalu bilang materi atau kemampuan finansial laki-laki tidak pernah sekalipun menjadi tolak ukur aku memilih dia menjadi pasangan. Tidak pernah. Tapi rasa tanggung jawab dia atau dia mau berusaha untuk mencari rezeki itu adalah yang menjadi determining factornya gitu. Kalau Prilly Latuconsina viral gara-gara statement cewek independen banyak tapi cowok mapan sedikit, aktor ganteng Christiana Baharudin juga viral gara-gara posting video kaget dapat kejutan tes pack kehamilan dari istrinya Siti Badriah. Christiana mengaku kaget Siti Badriah hamil calon anak kedua. Pemain sinetron Cinta Berakhir Bahagia itu mengaku kalau kehamilan Sibat adalah anugerah dan keajaiban dari Tuhan. Aku juga nggak sangka karena punya Sarena aja susah banget, dan dokter tuh dulu awalan bilang buat punya anak itu hal yang mustahil kalau misalnya nggak pakai program. Tapi Masya Allah dibuktiin sama Sarena, sama anak aku yang kedua sekarang. Seneng sih, rasanya seneng, bingung, kaget, gak kepikiran sama sekali. Buat Sarena aja kan aku banyak obat yang aku harus makan, obat-obatan yang Siti minum juga, pakai cara-cara teknik-teknik kayak jamnya jam berapa buat berhubungan dan lain-lain, itu kayak diatur gitu. Sedangkan yang sekarang itu sama sekali nggak pakai apa-apa, dan aku tuh pulang seminggu sekali. Keajaiban Allah sih itu, mungkin emang kuasa Allah ya, mungkin karena permintaan Sarena pengen adik terus. Dikabulinya permintaan Sarena mungkin. Bener-bener kaget, aku aja kaget Siti hamil. Shock sendiri, aku kayak berasa Siti hamil sama siapa gitu. Berasanya gitu. Tapi nggak mungkin lah. Aku kayak ya emang keajaiban Allah aja. Wadidaw, Christiana kagetnya gitu amat ya. Sampai bilang Sibat hamil anak siapa? Duh, semoga Mami Sibat nggak ngambek ya dengernya. Kira-kira calon anak kedua Sibat, Christiana, cowok apa cewek ya? Jadi penasaran nih. Kayaknya sih cowok ya, karena biar sepaket gitu. Kalau udah sepasang kayaknya udah tenang. Cuman hamilnya persis banget sama pas hamil Sarena. Dia benci bau parfum, dia benci bau masakan. Persis banget, nggak ada bedanya. Muntah-muntah terus.